Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Umum, Ibu Ros. Yang saya hormati para ketua bidang yang hadir pada Zoom meeting sore hari ini. Yang saya hormati Ketua DPD Hilsi seluruh Indonesia yang bisa hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati dan benar-benar saya ucapkan terima kasih Ibu Clara, Ibu sudah bersedia meluangkan waktu, Bu. Kemudian Pak Ramdhani yang juga sudah meluangkan waktu. Sore hari ini pada acara ini saya memiliki kewajiban sebagai Ketua Bidang 3 yang membidangi pelatihan, sertifikasi dan pengembangan lembaga. Menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan informasi ini, maka saya berusaha keras sejak awal prakerja mulai disosialisasikan, kami sudah mencari informasi, kami juga sudah mencoba mengikuti dari gelombang 1, beberapa kali melalui tahapan tidak lolos dengan berbagai macam persyaratan liku-likunya dari gelombang 1, 2, dan 3, akhirnya bisa lolos. Saya langsung saja, dari semua kriteria dari gelombang 1, 2, dan 3 ada perbedaan yang cukup signifikan. Pada gelombang 1 mungkin karena baru, tidak terlalu banyak persyaratan, tetapi sulit dimasukin karena mensyaratkan adanya LMS. Pada gelombang kedua mulai muncul persyaratan dari Kemnaker yang di-sharing pada tahap kedua. Kemudian kira-kira 2 minggu lalu ada lagi juknis terbaru yang sudah cukup lengkap, nanti bisa di-sharing Pak Satya pada akhir acara juknisnya, mungkin ada teman-teman yang dapat. Prosedur yang saya sampaikan gabungan dari program 1 sampai dengan 3 mengacu kepada juknis yang terbaru. Jadi saya coba share. Bisa dibantu di share Pak Satya, mungkin materi saya tadi komputer saya agak enak. Pada juknis yang terbaru disampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah membaca, ada syarat utama atau syarat umum sebuah LPK bisa masuk. LPK itu harus memiliki platform digital. Platform digitalnya. Silakan share screen-nya, Bu Dewi. Ya, sudah saya share, tapi belum bisa masuk. Oke. Ya. Ini syarat utamanya yang pertama adalah memiliki NIB. Saya yakin Bapak Ibu sudah sebagian besar memiliki NIB. Ini syarat administrasi umum, ya. Kemudian NPWP pasti sudah punya. Kemudian PIN ini wajib, rekening wajib, surat izin operasional ini juga wajib. Ini umum sekali, semua lembaga sudah punya, ya Bapak Ibu. Kemudian syarat teknis. Nah, syarat teknis ini memiliki program pelatihan yang bersifat digital. Nah, disinilah kuncinya, bahwa selama ini mungkin teman-teman yang sudah memiliki web dengan LMS, di dalamnya sudah ada pelatihannya, tetapi belum mencakup kata kunci ini: pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk meningkatkan kompetensi peserta pada bidang tertentu atau profesi tertentu. Ya. Halo? Halo? Ya, ada, suara Ibu ada. Silakan. Saya terdengar, di saya. Oke. Terdengar, Bu. Oke, saya lanjutkan. Jadi, punya platform digital, punya LMS, tetapi program pelatihannya
belum berisi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Karena kompetensi itu kan mencakup 3 hal ini, gitu. Ini juknis yang terbaru. Kalau dulu-dulu mungkin ada yang lolos, ya mungkin waktu itu belum dibicarakan sedetail ini, tapi juknis yang terbaru demikian bunyinya. Kemudian di dalam program pelatihan itu, Bapak Ibu, ada materi itu bisa 2, bisa video, bisa slide, tapi yang jelas dalam bentuk digital, karena tidak harus ada kelihatan orang, misalkan komputer, begitu materinya bisa saja hanya kelihatan layar, kemudian yang salon bisa video, bagaimana prakteknya, kemudian ada tugas dan praktek, kemudian ada soal ujian dalam bentuk teori dan praktek, itu berdasarkan yang sekarang. Kemudian, ini lagi satu Bapak Ibu, platformnya LMS. Sudah mencakup ada materi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Tetapi lupa kurikulumnya mengacu kepada SKKNI atau standar khusus yang dilengkapi dengan silabus. Sebenarnya kita semua sudah ada ini punya di lembaga. Mungkin tapi beberapa kali saya menerima sharing dengan teman-teman, masih banyak juga yang belum detail memiliki format kurikulum dan silabus yang standar, begitu. Oke. Ini wajib diperhatikan. Wajib diperhatikan. Kemudian program pelatihan harus dilengkapi dengan deskripsi yang jelas, minimal 1 paragraf. Durasi program pelatihan dalam kurikulum itu 40 jam pelajaran untuk kelas yang online. Kalau kelas yang offline itu mulai dari 40 jampel ke atas nantinya kalau kelas offline. Harga Rp1.000.000 maksimal. Ini umum sekali sifatnya. Tetapi ternyata yang banyak menjadi kesulitan di teman-teman adalah di program pelatihan memiliki kurikulum mengacu pada standar SKKNI atau standar khusus dengan dilengkapi silabus ini yang banyak. Saya pun mengajukan yang terakhir ini beberapa kali konsultasi dengan tim di Kemnaker. Yang jelas tim Kemnaker ini sangat baik Bapak Ibu, sangat komunikatif. Jadi bahasa Jepang mau jika kita sudah standar khusus. Bantu di mute dulu Pak Moderator. Ya, berhenti dulu yang ngomong lainnya. Oke, saya lanjutkan. Penyusunan kurikulum. Silahkan di-unmute Bu Dewi. Khusus Bu Dewi di-unmute. Oke. Ya. Jadi penyusunan kurikulum, beberapa teman-teman juga yang sharing ke saya, nanyakan Bu, format kurikulumnya kayak apa sih? Bu, silabusnya kayak apa sih? Kayaknya di lain kesempatan untuk teman-teman kita perlu mengadakan pelatihan lagi untuk bagaimana menyusun kurikulum dan silabus ini Pak Rizky nantinya. Nah, ini banyak dilupakan, dikira mungkin tidak terlalu berpengaruh. Ternyata berpengaruh ketika saya mengajukan perubahan yang ketiga ini, di gelombang ketiga ini beberapa jurusan cukup detail kami dibimbing berkaitan dengan format kurikulum dan silabus, termasuk isi, termasuk soal teorinya, soal ujiannya, itu sangat diperhatikan dan sangat diteliti oleh kurator yang ada di Kemnaker, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sebagai salah satu contoh, langsung saja, karena saya berbagi waktu juga nanti. Sebagai contoh, misalkan bagaimana menyusun program pelatihan yang akan diajukan kepada prakerja Sisnaker. Nah, ini halaman depan seperti ini, Bapak Ibu, contoh logonya kurang lebih, begitu. Dan ini standar aja dikirim, ini saya dapat contohnya dikirim oleh tim pembimbing yang ada di Kemnaker.
Jadi ada judulnya, ada nama programnya, contoh misalkan, judul itu harus memenuhi kaidah bahwa itu menyangkut sebuah profesi atau menyangkut peluang wirausaha atau profesi seseorang secara mandiri. Jadi nggak boleh judulnya itu terlalu bombastis begitu, sekarang nggak boleh. Mungkin dulu-dulu ada yang begitu, tetapi juknis yang baru tidak bisa demikian. Ini halaman depan, standar Bapak Ibu. Nah, halaman kedua berisi tentang uraian program pelatihannya. Apa nama pelatihannya, kemudian kalau ada memang sudah di SKKNI kode pelatihannya silakan ditulis, kalau ada penjenjangan silakan ditulis, ini nanti saya kirim lengkap. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah tujuan pelatihannya untuk apa? Apa yang ingin dicapai dari pelatihan tersebut itu harus jelas di poin ini. Kemudian unit kompetensi apa yang ditempuh? Silakan buka skKNI.kemnaker.go.id, itu semua ada di sana. Mau cari apa aja ada di sana. Kalau memang belum ada, bisa dikonsulkan dengan tim yang ada di Kemnaker. Ini isinya di halaman kedua, kemudian di halaman selanjutnya, kebanyakan ini turunnya. Ya, di halaman ketiga isinya ada persyaratan peserta, persyaratan instruktur, kurikulum Bapak Ibu. Nah, kurikulum ini formatnya seperti ini kurang lebih. Ini format minimal. Ini sudah dikirim juga dari sana formatnya, dari Kemnaker, dari tim di sana. Ada judul unit kompetensi, ada kode kompetensi, ada jam pelatihan di masing-masingnya. Cukup simpel memang ini, tetapi mungkin kesulitan teman-teman adalah ketika yang belum terbiasa membuat silabus, menguraikan ini menjadi sebuah silabus. Nah, silabus ini kuncinya Bapak Ibu. Kalau ini tidak ada, kurikulum dan silabus tidak ada, maka tidak bisa maju ke tahap berikutnya. Tidak akan bisa maju. Mentok sampai di sini, baru di administrasi aja udah nggak bisa diapa-apain, sudah pasti tidak. Mungkin WA Bapak Ibu nggak dijawab karena terlalu jauh kita tidak memenuhi kriteria. Jadi siapkan dulu program pelatihan yang saya uraikan ini dalam bentuk satu buku program atau dalam bentuk satu proposal yang isinya adalah silabus. Nah, unit kompetensi ini diambil dari mana? Diambil dari kurikulum. Kemudian elemen kompetensi ini ada di SKKNI. Bu Dewi, ya, maaf Bu, bisa di full screen kan Bu tampilan anunya, PowerPoint-nya, supaya bisa dilihat kalimatnya gitu. Oke. Terima kasih. Nah, unit kompetensi ini dari mana? Saya kira mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu. Unit kompetensi ini ngambilnya dari SKKNI. Elemen kompetensi juga di indikator dan lain sebagainya. Ini terakhir paling bawah nanti diselesaikan. Satu unit kompetensi mengandung beberapa elemen kompetensi. Di dalam elemen kompetensi itu langsung nanti ada asesmennya Bapak Ibu. Dibuat soalnya di sini. Di sini soal teori, soal prakteknya langsung dibuat di sini. Begitu. Mudah-mudahan nggak kecepetan ya saya. Oke. Kemudian persyaratan teknis yang kedua. Persyaratan teknis yang kedua, Bapak Ibu, itu memiliki link website yang representatif. Kemudian persyaratan teknis yang ketiga, di dalam website ini ada LMS. Nah, Learning Management System. Kalau ini tinggal kasihkan aja ke programmer Bapak Ibu, selesai urusannya. Tetapi di dalamnya itu, di dalam LMS itu ada program untuk penukaran kupon dan kupon. Ada pendaftaran peserta. Ada proses pelatihan yang berisi tentang materi pelatihan dan video-videonya. Ada kelas di dalam LMS itu. Ada tugas, ada praktek, ada assessment, ada penerbitan sertifikat
self-service. Artinya selesai mengikuti pelatihan tersebut, sertifikat langsung bisa di-download di dalam LMS ini. Saya lanjutkan. Kemudian persyaratan, mungkin bisa di-mute dulu. Persyaratan yang keempat, nah ini kupon Bapak Ibu. Memiliki kupon, voucher, token pembayaran. Kupon token ini adalah alat pembayaran virtual yang berisi kode huruf nilai tertentu dari program tersebut. Saya lanjutkan, nanti kita tanya jawab aja. Mekanisme pengajuannya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, selama masa COVID ini, semua materi yang tadi saya sampaikan itu disusun menjadi sebuah proposal dengan cover dan urutan yang tebal. Itu sebenarnya silabusnya. Kalau halaman depannya hanya 4 lembar, sampai kurikulum itu hanya 4 lembar, tetapi yang tebal ke belakang itu adalah silabusnya, detail. Kemudian yang tebal lagi di bawahnya adalah soal-soal per masing-masing unit kompetensi, baik soal teori dan soal praktek yang nanti berisi, yang isinya ada di dalam LMS itu. Itu prosedur yang berdasarkan juknis terakhir. Kemudian proposal itu dilampiri dengan surat permohonan, diajukan surat permohonannya ke platform digital Sisnaker, nanti alamatnya ada di juknis itu, dilampiri dengan data-data berikut ini. Ada semua yang tadi saya sebutkan. Kita lanjutkan. Nah, pengajuannya, surat itu disampaikan untuk saat ini melalui email kemana? Ketiga. Pertama, di email ke Barenbang, prakerja.kemnaker.id, tembusannya ke pelatihan prakerja@kemnaker.go.id, dan yang terakhir adalah ke perizinan akreditasi kemnaker.go.id. Jadi semua dikirim melalui email untuk yang sekarang ini, juknis yang sekarang berlaku. Yang kemarin jangan disebut lagi karena itu yang sekarang yang berlaku yang ini. Kemudian tahap ketiga, apabila sudah dikirimkan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email jawaban dari tim yang ada di Kemnaker Sisnaker berkaitan dengan sudah diterima proposal atau permohonan surat Bapak Ibu. Nah, sampai di sini kira-kira aman-aman saja masih, karena sifatnya tinggal diikuti saja semua prosedur itu. Nah, di tahap keempat ini membutuhkan komunikasi Bapak Ibu, komunikasi kita apabila sudah diterima dan lolos secara administrasi, maka jalin komunikasi dengan staf atau kurator yang ada di Sisnaker secara intens berkomunikasi. Saya dulu begitu administrasi diterima, ada sebuah nomor yang diinformasikan kepada kami untuk bisa terus intens berkomunikasi. Nah, LPK melakukan registrasi di Sisnaker. Kemudian membuat akun ini diajarkan bagaimana dulu awal kami diajarkan betul oleh tim yang ada di Sisnaker, Kemnaker, bagaimana membuat proglak ini, mengisinya secara online di Sisnaker, mengisi pelatihan secara online di Sisnaker, ini dibimbing oleh tim yang ada di sana. Yang kelima selesai Bapak Ibu. Tinggal dilanjutkan, begitu. Simple. Nah, di sini ada syarat LMS. LMS itu seperti apa? Silakan nanti dibaca. Ini kalau ini saya baca agak lama waktunya. Silakan dibaca. Yang paling utama bahwa di dalamnya itu memuat bagaimana proses pendaftaran sampai dengan sertifikat keluar, kemudian program-program yang ada di dalamnya seperti yang ada di slide ini. Kemudian materi pelatihannya sudah saya tadi sampaikan. Nah, setelah semua terisi secara online, tinggal Bapak Ibu menunggu lolos verifikasi dari PMO. Setelah lolos menandatangani MOU,
kemudian tayang programnya, kemudian menerima siswa, kemudian menerima peserta, lakukan pelayanan kepada peserta, laporkan setelah peserta mengikuti pelatihan ke Sisnaker, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan prosedur. Selesai. Sampai di sini untuk yang tahap ini. Nah, saya perlu sharing sedikit berkaitan dengan bagaimana mengisi program yang ada di Proglat. Proglat sebentar. Oke. Proglat, semoga tidak ada. Nah, Bapak Ibu kalau mendaftarkan Proglatnya setelah selesai secara administrasi, silakan buka Kemnaker ini. Kemudian semoga tidak lelet ini. Oke. Kemudian pilih dashboard pengelola. Ini biasanya lama kalau saya buka Bapak Ibu. Tapi saya coba, semoga untuk teman-teman tidak lama. Oh, yang pertama tidak ke sini, tapi ke Proglat dulu Bapak Ibu, ke program pelatihan dulu. Bapak Ibu buka Kemnaker, Proglat. Proglat, ya ini .kemnaker.go.id. Oke. Nah, apabila komunikasi yang terjadi dengan tim kurator yang ada di Kemnaker sudah berjalan lancar dan sudah di ACC semua program yang Bapak ajukan, silabus, kurikulum, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu sudah ajukan, sudah selesai, oke, maka mulailah mengisi bagaimana memasukkan program pelatihan ke dalam Sisnaker. Caranya buka Kemnaker, kemudian klik kelola program, kemudian buat program, ya isikan semua yang ada di sini, isikan semuanya yang ada di sini. Terakhir di bawah ada tulisan, karena saya nggak bisa ini sih karena ini online Bapak, jadi nggak bisa dipakai latihan. Di bawah ini ada tulisan simpan. Nah, setelah semua diyakini, apa yang Bapak Ibu isikan di Proglat ini sama persis dengan Proglat yang Bapak Ibu tulis di awal tadi, yang ada halaman depan, ada foto judulnya, dan lain sebagainya. Itu dulu buat. Kesininya hanya tinggal memindahkan menjadi online. Itu kuncinya Bapak Ibu. Tidak lama jadinya di sini berputar. Dan masuk ke sini apabila sudah di ACC semua yang Bapak Ibu konsultasikan dengan tim yang ada di Sisnaker. Setelah program ini diisi, ini saya kasihkan contohnya, setelah disimpan, maka akan ada status. Setelah Bapak Ibu simpan, statusnya ada yang masih dalam bentuk konsep, ini salah satu judul, ini bahasa Korea untuk perhotelan. Ini masih konsep artinya masih ada komunikasi antara pihak lembaga dengan pihak dari Kemnaker, konsultasi berkaitan mungkin kurikulumnya yang belum pas, soalnya, atau silabusnya, atau judulnya, atau dan lain sebagainya masih belum pas. Nah, sebaiknya saat membuat Proglat, ada pilihan di atas sudut sana atas, paling atas, ada langsung dikirim, ada disimpan sementara. Sebelum dikirim, maka pastikan konsultasi dengan pihak dari Kemnaker bahwa itu sudah sesuai ACC. Setelah ACC, maka klik kirim. Kirim itu diklik terakhir sekali. Bila perlu dikomunikasikan ke Kemnaker, Pak, saya boleh klik. Oke. Apabila sudah diyakini itu disampaikan, sudah boleh dikirim,
maka baru klik kirim. Jika belum kita klik kirim, statusnya masih dalam bentuk konsep. Ya, masih dalam bentuk konsep. Nah, setelah dikirim, akan berubah status menunggu terbit atau menunggu ACC, menunggu verifikasi. Setelah terbit, akan ada status bahwa pelatihan yang kita ajukan programnya sudah terbit. Nah, ada keterangan seperti ini, Bapak Ibu. Sudah terbit, ya. Ada sekian. Nah, tidak ada yang terbit. Nah, setelah terbit ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ini baru kelasnya yang ada, tapi pelatihannya belum. Maka kita masuk ke pelatihan. Setelah terbit, isikan pelatihan itu dengan detail Bapak Ibu. Bagaimana cara mengisi pelatihannya? Silakan Bapak Ibu masuk ke Kemnaker yang tadi. Kemudian semoga tidak lama. Oke, tidak lama. Di sudut sini atas Bapak Ibu ada buka pelatihan. Bapak klik buka pelatihan. Pilih pelatihan online. Semoga tidak lama. Oke, nah, apa yang Bapak Ibu tulis di program pelatihan yang tadi akan muncul dengan sendirinya di sini kelas-kelas kita. Ini contohnya, misalkan kelas saya akuntansi, customer service, public speaking, ya. Ini muncul kelas-kelas ini kelasnya ceritanya masih kosong. Maka kita klik, baru yang di ACC adalah baru programnya. Kita klik di sini, klik ujungnya, di bawah ada tulisan lanjut. Nah, silakan diklik lanjut. Isikan semuanya Bapak Ibu. Isikan semuanya dengan lengkap semua program. Maka jika Bapak Ibu belum membuat program pelatihan yang manual tadi, semua yang online ini kebingungan kita mengisinya. Maka selesaikan dulu yang offline tadi. Isikan, kemudian ikuti sampai dengan pelatihan itu keluar simpan. Oke, setelah keluar simpan, maka status pelatihannya akan berubah menjadi menunggu verifikasi. Menunggu verifikasi. Mana tadi ya? Tadi. Oke. Oke, kita lihat di pelatihan kita. Ini keluar-keluar angka jadinya di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada status menunggu verifikasi. Apabila sudah berhasil Bapak Ibu isikan, maka akan tinggal menunggu proses PMO memverifikasi pelatihan-pelatihan kita dan juga Kemnaker, Disnaker memverifikasi. Setelah pelatihan itu diverifikasi, maka akan muncul pelatihan tersebut tayang dan siap untuk menerima peserta. Demikian mungkin dari saya, sisanya saya mohon bantuan Ibu Clara dan Pak Ramadhani. Saya sudah sampaikan juknisnya, Bu Clara. Kemudian ada pengalaman mungkin yang belum saya pernah alami, dan saya yakin Ibu lebih dulu lulus, mungkin bisa sharing pengalaman kira-kira 5 menitan Ibu. Secara teknis saya sudah sampaikan, mungkin Ibu bisa menyampaikan pengalaman Ibu dan juga Pak Ramadhani bagaimana cerita sampai dengan lolos kurasi. Waktu dan tempat kepada Ibu Clara kami persilakan. Nanti tanya jawabnya setelah semua kita selesai baru tanya jawab. Silakan Ibu Clara. Ibu Clara ini dari Prawita Tasikmalaya lembaganya. Silakan Ibu. Baik, Bu Clara, silakan.
sudah diminta untuk sharingnya dari narasumber utama. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah siang hari ini saya sangat bahagia sekali bisa sharing dengan Bapak Ibu semua yang hari ini mengikuti Zoom webinar. Sebelumnya, sebentar Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya hanya akan mengulas sedikit saja bagaimana perjalanan kami dari awal mungkin sampai akhirnya kami lolos kurasi dari PMO dan akhirnya menyelenggarakan pelatihan online